Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Elsa Octavia Manuri, NIM 19 14 20 10 05. Di video kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik head to toe. Alat-alat yang dipersiapkan ada alcohol swab, kemudian Snellen chart, stetoskop, sphygmomanometer, mitelin, reflex hammer, termometer, garpu tala, jam tangan dengan detik, pen light, masker, handscoon bersih, penggaris, antiseptik, parfum, buffet yang berisi pincet anatomis, spekulum hidung, dan spatel lidah, kemudian buku catatan, bengkok, dan timbangan. Selamat siang Ibu. Ya, perkenalkan saya Perawat Elsa yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bisa saya cek gelang tangannya, Bu? Baik, benar Bu ya. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki Ibu. Nah, di mana tindakan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dasar terkait riwayat kesehatan Ibu. Tindakan ini kurang lebih akan makan waktu sekitar 15-20 menit. Sebelumnya, apakah Ibu ada keluhan? Apakah Ibu ada pertanyaan? Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Kemudian melakukan persiapan lingkungan dengan meminta keluarga pasien untuk menunggu di luar serta menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Dekatkan alat ke pasien, kemudian cuci tangan dan pakai sarung tangan. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan kesadaran umum dengan mengukur dua, ada appearance atau penampilan yang dilihat adalah postur tubuhnya, normal itu tegak, kemudian pergerakan tubuhnya apakah bergerak secara spontan atau tergesa-gesa, kemudian pakaiannya apakah sesuai dengan musim, usia, jenis kelamin, kemudian kebersihan, normalnya tubuh terawat dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada behavior atau sikap. Jadi yang dinilai adalah dari tingkat kesadarannya yang diukur secara kuantitatif dengan menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Jadi ada 3 penilaian yang akan diukur, yaitu respon membuka mata atau E, kemudian respon verbal dan respon motorik. Yang akan saya bahas pertama yaitu respon membuka mata atau E, dimulai dari skor yang paling tinggi yaitu 4. Pasien membuka mata secara spontan. Seperti itu. Kemudian untuk skor yang ketiga yaitu dengan rangsang suara. Ibu bisa buka matanya seperti itu. Dan yang kedua dengan rangsang nyeri bisa diberikan pada sternum, bahu ataupun kuku. Ibu bisa buka matanya seperti itu. Kemudian yang ke satu, setelah diberikan rangsang suara dan rangsang nyeri, pasien tidak ada respon. Ibu bisa buka matanya. Bisa buka matanya, Bu. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menilai respon verbal dimulai dari skor yang paling tinggi yaitu 5. Orientasi pasien baik. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Sekarang Ibu lagi di mana? Rumah sakit. Seperti itu. Kemudian untuk skor yang keempat yaitu pasien bingung, berbicara mengacau, terjadi disorientasi tempat dan waktu. Ibu sekarang lagi di mana? Mana ya? Dengan Ibu siapa? Siapa ya? Seperti itu. Kemudian untuk skor yang ketiga yaitu
berbicara tidak jelas, kata-kata masih jelas namun tidak dalam satu kalimat. Dengan ibu siapa? Ibu sekarang lagi di mana? Seperti itu. Kemudian untuk skor yang kedua yaitu pasien mengerang tanpa arti. Dengan ibu siapa? Sekarang ibu lagi di mana? Seperti itu. Kemudian untuk skor yang ke-1 yaitu tidak ada respon. Dengan ibu siapa? Ibu lagi di mana? Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menilai respon motorik. Dimulai dari skor yang paling tinggi yaitu 6. Pasien mengikuti perintah. Ibu bisa angkat tangan kanannya, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, seperti itu. Kemudian untuk skor yang kelima yaitu melokalisir nyeri, menjauhkan stimulus saat diberi rangsang nyeri. Seperti itu. Untuk skor yang keempat yaitu withdraws, menarik ekstremitas tubuh menjauhi stimulus saat diberi rangsang nyeri. Seperti itu. Dan skor yang ketiga yaitu fleksi abnormal. Tangan satu atau keduanya berada di atas dada dan kaki ekstensi saat diberi rasa nyeri. Seperti itu. Kemudian untuk skor yang kedua yaitu ekstensi abnormal. Tangan satu atau keduanya berada di sisi tubuh dengan jari tangan mengepal dan kaki ekstensi saat diberi rasa nyeri. Seperti itu. Kemudian untuk skor yang ke-1 yaitu tidak ada respon. Ibu bisa angkat tangan kanannya. Ibu bisa angkat tangan kanannya. Seperti itu. Baik, Ibu selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada lingkar lengan atas Ibu. Ibu bisa berdiri. Baik, sekarang Ibu rileks saja Bu ya agar otot lengannya tidak tegang. Saya permisi Bu ya. Ya, sisihkan lengan baju pasien. Untuk yang diukur adalah lengan yang non dominan. Kemudian telapak tangan pasien mengarah ke perut. Diukur dari pangkal bahu atau akromion hingga ke ujung siku atau olecranon. Kemudian tentukan titik tengahnya. 15 dan berikan tanda. Kemudian lingkarkan mitelin pada lengan tersebut. 28. Selanjutnya yaitu pengukuran berat badan. Baik, Ibu sebelum naik ke timbangan bisa dikeluarkan dulu isi kantongnya. Setelah itu Ibu bisa naik ke atas timbangan, tapi tidak menutupi jendela baca. Baik, untuk berat badannya 55 kg Bu ya. Ibu sekarang bisa turun. Dan pada tinggi badan. Minta pasien untuk melepaskan alas kaki ataupun topi. Setelah itu kepala, bahu, pantat dan tumit itu berada menempel di dinding. Kemudian Ibu bisa melihat ke depan, lurus ke depan. Saya akan ukur Bu ya. Permisi. Baik, untuk tinggi badannya yaitu 160. Kemudian melakukan pemeriksaan pada tanda-tanda vital yang meliputi suhu, nadi, tekanan darah, dan respirasi. Ibu bisa dimasukkan ke ketiaknya Bu ya. Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Bu ya.
tensinya normal Bu ya, 110/70. Kemudian saya akan melakukan pengukuran pada nadi ibu. Untuk pengukuran nadi dilakukan selama 1 menit. Pada saat mengukur nadi, bisa juga untuk sekalian mengukur pernafasan dari pasien dan dihitung juga selama 1 menit. Baik, pada saat mengukur pernafasan, yang dilihat adalah naik turunnya dada ataupun dari abdomen pasien. Baik Ibu, untuk pengukuran dari nadi dan pernafasannya normal Bu ya. Untuk nadi itu nadinya Ibu 80 kali per menit dan untuk pernafasannya yaitu 20 kali per menit. Saya ambil termometernya Bu ya. Ini sih Bu. Baik, untuk suhunya normal Bu ya, 36. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala Ibu. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Untuk bentuk kepala Ibu itu normal, kemudian simetris, tidak ada tonjolan tulang. Kemudian untuk rambutnya warnanya hitam berkilau. Kemudian distribusi rambutnya merata, tidak ada kebotakan. Kemudian tidak ada kutu ataupun ketombe. Nah, saya akan melakukan palpasi pada rambut Ibu. Permisi ya Ibu. Apabila nanti ada nyeri tekan, bilang ya Bu. Ya. Baik, tidak ada nyeri tekan, kemudian tidak ada pembengkakan, nodul, serta deformitas. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata Ibu. Jadi yang pertama, Ibu lihat jari tangan saya Bu ya. Ikutin gerakan jari tangan saya. Baik, untuk pergerakan matanya normal. Pergerakan matanya bergerak secara bersama-sama dan simetris. Dan saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva Ibu. Di sini tujuannya untuk mengetahui apakah ada tanda anemi atau tidak. Ini sih Bu ya. Ibu bisa melihat ke atas. Baik, tidak ada tanda-tanda anemi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian sklera Ibu. Ini sih Bu, Ibu bisa melihat ke bawah. Baik, tidak ada tanda-tanda ikteri. Lakukan pemeriksaan pada refleks pupil dan lensa Ibu. Ibu bisa melihat ke depan. Baik, untuk pupilnya normal Bu ya, mengecil saat diberikan cahaya. Kemudian untuk lensanya juga normal, jadi tidak ada lesi, lesinya itu bening. Palpasi pada bagian mata Ibu. Ibu bisa lihat ke depan. Apabila nanti ada nyeri tekan, bilang Bu ya. Baik, tidak ada nyeri tekan, artinya normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan visus. Jadi di sini saya menggunakan Snellen. Nanti saya akan tunjuk huruf-hurufnya. Ibu bisa menyebutkan Bu ya. Yang ini, yang ini, ini, dan ini, ini, baik, normal Bu ya visus matanya. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut Ibu. Saya akan menginspeksi mulut Ibu. Untuk mulut Ibu itu normal Bu ya, tidak ada tanda-tanda sianosis. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dalam mulut Ibu. Ibu bisa buka mulutnya. Baik, tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian bagian giginya juga lengkap, tidak ada karang gigi. Kemudian untuk gusinya berwarna pink, kemudian lidahnya berwarna pink. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian tonsil Ibu ya. Bisa buka mulutnya Bu.
Baik, untuk tonsilnya juga normal, tidak ada pembengkakan ataupun massa yang terdapat di dalam mulut ibu. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian mulut ibu. Permisi Bu ya, apabila ada nyeri nanti bisa dibilang Bu ya. Baik, tidak ada nyeri ataupun pembengkakan, berarti normal Bu ya. Baik, Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung Ibu. Setelah saya inspeksi, hidung Ibu bentuknya normal, simetris, tidak ada abnormalitas seperti pembengkakan, kemudian deviasi tulangnya normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada permukaan hidung Ibu Bu ya. Apabila ada nyeri tekan nanti bilang Bu. Ini sih. Baik, tidak ada nyeri tekan. Berarti normal Bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dalam hidung Ibu. Ibu bisa menengadahkan kepalanya sedikit. Baik. Setelah saya periksa untuk bagian dalam hidung Ibu, mukosanya normal, tidak ada kemerahan, tidak ada tanda-tanda infeksi, pembengkakan ataupun polip. Dan saya akan melakukan pemeriksaan dengan refleks bau Bu ya. Nanti Ibu bisa menutup mata dan saya akan memberikan satu benda dan Ibu bisa menyebutkan itu benda apa. Ditutup matanya Bu ya. Ini Bu apa Bu? Parfum. Betul. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga Ibu. Setelah saya infeksi, bagian telinga, daun telinganya itu normal, bentuknya simetris antara kanan dan kiri, kemudian tidak ada tanda-tanda inflamasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dalam telinga Ibu. Permisi Ibu ya. Baik. Untuk bagian dalam telinga tidak ada serumen yang berlebihan, tidak ada nodul ataupun pembengkakan. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian daun telinga Ibu. Apabila ada nyeri tekan nanti bilang Bu ya. Misi Bu. Baik, tidak ada nyeri tekan artinya normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan berbisik di belakang Ibu. Nanti Ibu bisa mengikuti kembali apa yang saya ucapkan Bu ya. Dua. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan garpu tala. Apabila nanti suaranya sudah hilang, bisa bilang saya Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Ibu. Setelah saya inspeksi, bagian lehernya normal, tidak ada pembengkakan. Kemudian bentuk leher juga normal, tidak ada pembesaran vena ataupun lesi. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian trakea Ibu. Ibu bisa menelan Bu ya. Baik, untuk posisi trakeanya normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian liver nodi Ibu. Misi Bu ya. Baik, untuk liver nodinya juga normal. Dan saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kelenjar tiroid Ibu. Ibu bisa menelan Bu ya. Baik, untuk kelenjar tiroidnya normal, tidak ada pembengkakan ataupun nodul. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada bagian payudara Ibu. Sekarang saya angkat bagian sebentar Bu ya. Isi. Setelah itu sekarang saya akan inspeksi bagian payudara Ibu. Untuk bentuknya antara kanan dan kiri itu simetris, normal. Kemudian tidak adanya
pembengkakan. Untuk bagian kulitnya warnanya juga normal, tidak ada perubahan warna ataupun pembengkakan. Setelah itu menggunakan teknik manuver Bu ya, Ibu bisa mengangkat tangannya ke atas. Baik, normal. Kemudian ke pinggang Bu. Ya, normal juga Bu ya. Kemudian untuk bagian areolanya juga warnanya sama. Kemudian untuk di putingnya juga tidak ada kerak. Kemudian pada bagian aksilanya juga normal, tidak ada pembengkakan, benjolan ataupun perubahan warna. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian payudara Ibu. Sekarang Ibu bisa tidur Bu ya. Baik, yang pertama saya akan meletakkan bantal pada bagian bawah. Setelah itu pada bagian palpasi ini akan dilakukan 3 pola, yaitu yang pertama ventricular strip, yang kedua speak or well pattern, yang ketiga concentric circle. Kemudian dengan menggunakan 3 jari dengan gerakan memutar. Permisi ya Bu. Baik, tidak ada benjolan ataupun massa yang bergerak. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian areola Ibu dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Baik, tidak ada cairan yang keluar. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian aksila Ibu. Jadi bisa diangkat tangannya Bu ya. Jadi bagian lateral, medial, kemudian pada anterior, posterior, dan apex aksila. Kemudian pada kelenjar limfe juga dipalpasi dari supraclavikular, kemudian infraclavikular, dan dicatat apabila ada massa ataupun benjolan. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian toraks atau dada Ibu. Nah, setelah saya lihat pada bagian wajah Ibu tidak terdapat tanda-tanda cyanosis atau kekurangan oksigen. Kemudian setelah saya inspeksi pada bagian dada Ibu, untuk tulang prosesus sifoideusnya itu berada di tengah-tengah dinding dada. Kemudian antara dekstra, rongga torak dekstra dan sinistra itu simetris. Kemudian antara perbandingan antara anteroposterior dan transversalnya itu 1:2, kemudian tidak ada tanda-tanda skoliosis ataupun kifosis, dan tidak ada penggunaan otot bantu nafas. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan palpasi pada bagian dada Ibu. Jadi yang pertama itu pada pengembangan dada. Di kedua ibu jari itu berada pada mengarah pada tulang prosesus sifoideusnya. Jadi Ibu bisa bernafas, menarik nafas, kemudian hembuskan Bu. Baik, pergerakannya antara dadanya itu simetris. Kemudian saya akan melakukan pada teknik taktil frenitus. Jadi Ibu bisa menyebutkan angka 99 atau 77 Bu ya. 99 99 99. Baik, getarannya itu normal. Saya akan melakukan perkusi atau pengutukan pada bagian intercostal space dada Ibu ya. Permisi Bu ya. Baik, setelah itu saya akan melakukan auskultasi atau mendengarkan suara dari nafas Ibu. Baik, untuk suara nafasnya normal, yaitu resonan atau sonor. Ibu, sekarang saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada jantung. Jadi yang pertama, setelah saya inspeksi itu tidak ada bekas luka ataupun lesi atau perbedaan pada warna kulit. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian ictus cordis.
Jadi ictus cordis itu letaknya pada ICS ke-5 atau interkostal ke-5. Ini misalnya di sini. Jadi untuk diameter normalnya itu tidak lebih dari 2 cm. Kemudian saya akan melakukan auskultasi. Jadi untuk suara dan irama jantungnya normal. Kemudian saya akan melakukan perkusi. Untuk di perkusi itu posisi jantungnya normal, kemudian bentuk atau ukurannya itu juga normal sebesar kepalan tangan. Setelah itu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut ataupun abdomen ibu ya. Jadi yang pertama setelah saya inspeksi abdomen ibu atau perut ibu itu tidak ada tanda-tanda inflamasi ataupun tidak ada perubahan warna kulit. Jadi untuk perbandingan antara dinding dada dan dinding perut ibu itu normal, simetris. Kemudian untuk warna umbilikusnya juga normal, tidak ada tanda-tanda inflamasi. Setelah itu bentuknya juga normal, kemudian tidak ada pembesaran pembuluh darah. Kemudian saya akan melakukan auskultasi pada perut ibu. Baik, untuk setelah saya mendengarkan bunyi bisi usus ibu itu normal sekitar 5 sampai 34 kali per menit. Kan perkusi pada hepat. Kemudian diukur batas perubahan antara sonor ke redup. Kemudian melakukan palpasi pada hati. Letakkan tangan kiri di bawah. Nah, itu baik, tidak ada nyeri tekan. Kemudian untuk bentuk ukuran hatinya normal. Ibu, kemudian saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada daerah genitalia ibu. Sekarang ibu bisa angkat kedua kakinya. Permisi bu ya. Baik, setelah saya inspeksi daerah genitalia ibu, itu pada rambut pubisnya tidak ada kerontokan ataupun alopecia. Setelah itu pada bagian labia mayora, kemudian minora dan klitoris normal juga, tidak ada tanda-tanda inflamasi, kemudian tidak ada tanda-tanda keluarnya cairan. Kita melakukan palpasi pada bagian genitalia ibu ya bu, isi bu. Baik, setelah saya palpasi itu tidak ada nodul ataupun pembengkakan dan juga tidak terdapat massa. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian anus ibu ya. Jadi setelah saya inspeksi itu tidak ada perbedaan warna kulitnya, jadi kulitnya itu sama. Kemudian tidak ada pembesaran pembuluh darah. Setelah itu saya akan melakukan palpasi pada daerah anus ibu. Permisi bu ya. Setelah saya palpasi itu tidak ada massa ataupun pembengkakan. Kemudian untuk otot sphincter aninnya juga normal bu ya. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah muskuloskeletal ibu atau otot ibu.
Bu sekarang bisa duduk di pinggir tempat tidur Bu ya. Baik, sekarang Ibu bisa tangannya bisa diginiin. Kemudian nanti saya bilang fleksi, berarti gini Bu ya. Fleksi, ekstensi. Baik, udah diluruskan tangannya. Nanti saya akan melakukan penekanan. Ibu tahan Bu ya. Kemudian dibalik. Bisa genggam jari-jari saya. Kemudian ditekuk. Tahan Bu ya. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan pada kekuatan otot ibu. Sekarang letakkan tangannya di atas paha, dibalik, dengan menggunakan refleks hammer. Yang pertama itu pada otot tricep, kemudian pada otot bicep, kemudian pada otot brachioradialis. Itu sama juga dari tricep, kemudian bicep, sama brachioradialis. Selanjutnya untuk ekstremitas bawah, sekarang ibu bisa fleksi, tekuk, kemudian ekstensi diluruskan, kemudian rotasi diputar pergelangan kakinya. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada refleks patella. Isi Bu ya. Kemudian melakukan pemeriksaan pada bagian aksiles. Pada saat pemeriksaan ekstremitas tadi ditemukan selesai inspeksi itu kekuatan ototnya normal, kemudian tidak ada perlukaan ataupun lesi. Kemudian pada saat tadi dipalpasi juga kekuatan ototnya normal, ya tidak ada pembengkakan ataupun odim. Ibu di sini tindakan pemeriksaan dari ujung kepala dan kaki ibu telah selesai. Bagaimana ibu perasaannya setelah tindakan dilakukan? Rasa lebih baik. Baik, untuk hasil yang didapatkan tadi dari pemeriksaan kepala dan sampai kaki ibu itu semuanya normal Bu ya, tidak ada kelainan ataupun abnormalitas. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan mengecek keadaan ibu 20-30 menit ke depan. Jika sebelum itu ibu ada keluhan, bisa memanggil saya di ruang perawat atau memencet tombol yang ada di sebelah tempat tidur ibu. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Selamat pagi. Alat yang ada di sekitar tempat tidur pasien. Setelah itu lepaskan APD. Cuci tangan. Kemudian lakukan dokumentasi pada catatan keperawatan.